ke-20 dan 21 ya, benar ya? Mm-mm. Ya, 20 21 ya. Ini saya udah buat ini kembali ke masa pelatihan. Ya Bang? Nah, ini loh masa pelatihan seperti ini. Jadi seperti yang minggu lalu saya pernah sekutukan ya. Jadi ketika kita mempelajari pelajaran hayat, menikmati pelajaran hayat, kita harus memasuki beban beritanya ya. Karena kalau pengetahuan saja itu tidak cukup ya. Saya terakhir ini terkesan dan mungkin ya mengingatkan kita juga ya bahwa Ayub itu adalah seorang yang penuh dengan pengetahuan Allah ya, sampai dia membanggakan dirinya ketika dia menderita pun masih dalam tanda kutip dia sombong ya dengan pengetahuan. Nah, tapi di akhir pasal itu dia akhirnya menyadari bahwa setelah dia melihat Allah ya, dia langsung berubah. Jadi beritanya juga sebenarnya masalah bahwa ketika kita nampak kemuliaan Allah, ketika kita melihat kemuliaan Allah, ketika itu ada satu peralihan, ada satu perubahan ya. Jadi saya kasih sedikit latar belakang kenapa Stefanus berbicara mengenai Allah yang Maha Mulia. Allah yang Maha Mulia itu memiliki daya tarik yang luar biasa untuk memisahkan kita dari dunia. Dia juga memiliki daya dorong yang luar biasa untuk membawa kita mengikuti Tuhan. Jadi sama seperti Ayub tadi di Perjanjian Lama nampak kemuliaan Allah, Abraham juga nampak kemuliaan Allah, Stefanus juga nampak kemuliaan Allah, Petrus juga nampak kemuliaan Allah. Semoga hari ini juga kita nampak kemuliaan Allah. Nah, saat itu minggu lalu kita juga sharing bahwa Stefanus adalah salah satu diaken yang dipilih untuk mengurus meja Tuhan. Karena dia dengan penuh dengan Roh Kudus, ya, hakikinya kelihatan, nampak ya bahwa dia ternyata seorang guru yang besar yang bisa membicarakan firman Tuhan dengan cara yang hidup sekali. Nah, saya merasa juga Stefanus ini seorang yang banyak pengalaman hayat ya, sangat-sangat menikmati Tuhan. Oke, nah saat itu banyak orang Yahudi juga yang balik ke Yehuda, ke Israel ya. Kalau dibilang waktu itu ada kaum liberty ya, golongan orang-orang modern mungkin saat itu ya. Mereka memutarbalikkan fakta apa yang dibicarakan oleh Tuhan, termasuk apa yang dibicarakan oleh Stefanus ya. Tapi sebenarnya mereka itu menolak peralihan zaman dari zaman ekonomi Perjanjian Lama ke zaman ekonomi Perjanjian Baru. Cuma orang-orang Yahudi saat itu yang kaum liberty ini ya, dia sangat terbuka menolak peralihan ini. Nah, tetapi dalam penghidupan gereja, termasuk Yakobus dan 12 para rasul, sebenarnya tidak begitu sukses beralih ke dalam ekonomi Perjanjian Baru. Bahkan kita lihat di kisah para rasul ya, Paulus itu terseret kepada hukum Taurat di dalam prakteknya. Sampai dia mencukur rambutnya, terus bernazar itu waktu itu ke Bait Allah ya. Jadi memang kondisi saat itu ya, gereja sebermula walaupun ada para rasul di sana, tidak sepenuhnya beralih ke dalam ekonomi Perjanjian Baru. Akhirnya karena selain bangsa Yahudi yang ortodoks dan juga gereja sebermula masih memustikakan tanda kutip Bait Allah, makanya Tuhan sesuai pengaturannya menghancurkan bait itu pada 70 Masehi. Ya, jadi ini soal kita tidak boleh tidak acuh dengan peralihan zaman. Hari ini pun demikian ya. Jadi kita perlu melihat apa yang Tuhan mau hari ini, bukan apa yang kita mau ya. Nah, waktu itu ada penatua Yakobus ya, juga ada 12 para rasul juga. Mereka masih memustikakan hukum Taurat ya dan praktek-prakteknya, tapi mereka juga hidup gereja. Mereka hidup gereja tapi Taurat juga mereka ikuti. Jadi ada percampuran di sana ya. Jadi sebenarnya kesaksian Stefanus ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu beralih dari ekonomi Perjanjian Lama pada ekonomi Perjanjian Baru.
Dan beralihnya itu tidak boleh acu tidak acu, tapi harus mutlak. Nah, Tuhan ini senang sekali kita mutlak, ya. Nah, tapi manusia itu nggak mudah loh mutlak. Tidak mudah mutlak. Abraham juga saat itu dipanggil itu tidak mudah juga mutlak, ya. Karena itu Stefanus bersaksi, ya, mengajarkan kepada kita supaya Abraham bisa keluar dari agamanya, keluar dari daerahnya, dia perlu nampak Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia, ya. Jadi Allah yang maha mulia ini memiliki satu daya tarik yang luar biasa. Amin. Allah yang maha mulia ini memiliki satu daya dorong yang luar biasa. Ya. Jadi bukan materi, ya, bukan berkat yang membuat Abraham keluar dari Haran. Amin. Tetapi apa? Allah yang maha mulia. Amin. Jadi beban saya di sini adalah, saya merasakan di pelajaran hayat adalah kita perlu nampak Allah yang maha mulia ini. Sekali kita nampak Allah yang maha mulia ini, kita akan dibawa mutlak kepada ekonomi perjanjian baru Allah. Saat itu gereja bermula gagal, ya. Gagal beralih mutlak ke dalam zaman ekonomi perjanjian baru Allah. Ya. Nah, Stefanus sangat mutlak saat itu. Ya, dia sangat menggubu-gubu, ya. Akhirnya dia juga dianiaya. Kenapa saya bisa mengatakan Stefanus mutlak, ya? Jadi di akhir hidupnya, ya, Stefanus ini dia siap, atau boleh dikatakan dia tidak mengeluh ketika dia dianiaya. Sangat contoh gambaran yang bagus sekali, ya. Ketika dia dipukul, dia berlutut, dia berdoa. Sama seperti Tuhan, ya. Dia berkata, jangan tanggungkan dosa orang ini kepada mereka. Terus dia berseru dengan nyaring, ya Tuhan Yesus, kuserahkan rohku, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Benar-benar sama seperti Tuhan. Jadi dia mengampuni orang yang menganiaya mereka. Satu contoh manusia Allah, sama seperti Tuhan yang dia sembah. Kenapa? Karena di ayat 55 kita lihat bahwa Stefanus juga melihat kemuliaan Allah. Tapi Stefanus melihat kemuliaan Allah bukan hanya pada saat itu. Sebelumnya, mungkin berulang-ulang dia sudah nampak kemuliaan Allah. Jadi terakhir itu dia melihat kemuliaan Allah. Ternyata Tuhan itu berdiri di sana. Biasanya Tuhan duduk di dalam kenaikannya, tapi saat itu Tuhan berdiri. Berarti Tuhan berkenan kepada Stefanus. Tuhan sangat memperhatikan Stefanus, ya. Tapi Tuhan memang dia tidak menyelamatkan dia secara fisik. Tetapi Tuhan berkenan kepada dia. Ya. Jadi hari ini pun kita perlu nampak kemuliaan Allah. Ya. Jadi Stefanus ini tidak mempedulikan lingkungannya, penuh dengan sukacita, bersyukur, ya, berdoa, ya. Orang kalau berdoa bagi orang yang menganiaya itu levelnya sudah tinggi. Ya. Jadi dia tidak pedulikan mau dilempari, mau dia diolok-olok. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli kepada lingkungannya. Kenapa? Karena dia nampak Allah yang maha mulia. Jadi hari ini pun berita ini saya rasa sangat relevan, ya. Orang Kristen, ya, salah satu kesaksian bagi kita, ya. Bukan untuk diketahui, maksudnya bukan untuk pengetahuan, tetapi adalah satu pengalaman hayat, satu kenikmatan yang membuat kita apa? Tidak mempedulikan lingkungan kita di dalam mengasihi Tuhan. Karena banyak hal, ya, yang membuat kita mundur dari Tuhan, atau banyak hal yang membuat kita mundur dari penghidupan gereja, mundur dari sidang-sidang gereja. Ya, banyak hal yang bisa mengalihkan kita. Kalau saat itu masalahnya adalah agama, hari ini juga bisa agama, bisa juga penghidupan kita yang mengalihkan kita dari ekonomi perjanjian baru. Jadi dalam pengalaman kita perlu nampak berulang-ulang Allah yang maha mulia ini. Jadi kita jangan mengandalkan diri kita untuk mengikuti Tuhan, tapi kita mengandalkan Allah kemuliaan ini, Allah maha mulia ini. Saat kita nampak, itu tidak perlu didorong-dorong. Kemuliaan Allah yang meresapi kita, yang mendorong kita. Ya, ini seperti hukum fisika, ya. Saya ketika menikmati catatan kakinya, ya, saya juga agak kaget. Saudara Lee menggunakan kata daya tarik, ya, yang besar, ya.
Dia juga menggunakan kata apa? Daya dorong yang besar. Jadi di satu pihak kemuliaan ini, Allah yang maha mulia ini menarik kita, di pihak lain juga dia mendorong kita. Supaya apa? Perjalanan hidup Kristen kita itu tidak terseok-seok, tidak seret, ya. Walaupun dunia menarik kita, walaupun pekerjaan mengalihkan kita, walaupun situasi pandemi ini mungkin buat kita, lingkungan kita sangat berubah sekali, tapi apa? Allah yang maha mulia ini menarik kita, mendorong kita dengan tenaga yang luar biasa, sangat luar biasa, ya. Jadi berita ini, firman ini perlu kita terapkan hari ini, ya. Jangan mempedulikan lingkungan, maksudnya bukan berarti kita cuek, ya, bukan, ya. Maksudnya jangan sampai lingkungan itu mempengaruhi kita di dalam mengikuti Tuhan. Nah, kalau contoh Stefanus itu sangat tinggi, ya. Dia dianiaya, dia dicemooh, ya. Dia diseret, ya, tapi dia tidak peduli. Kita mungkin nggak sampai ke sana. Lingkungan kita macam-macam. Ya, bisa gadget, bisa YouTube, bisa HP, bisa makanan, ya. Kalau orang bekerja bisa pekerjaannya, atau bisa resesi ekonomi malah, ya. Itu lingkungan saya yakin Tuhan atur. Tapi kita harus lihat seperti Stefanus, ya, bahwa Allah yang maha mulia itu, ketika seorang mengasihi Tuhan mutlak bagi dia, Tuhan itu berdiri. Dia sangat memperhatikan orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, orang yang mempedulikan ekonomi Allah. Amin. Ya, dia sangat memperhatikan. Dia berdiri. Orang kalau berdiri berarti itu sangat antusias, sangat perhatian. Tetapi kita tahu dari pengalaman Stefanus, walaupun Stefanus terangnya menderita, tapi Tuhan itu dia tidak menyelamatkannya. Ini juga perlu kita renungkan, ya. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan Stefanus, tapi Tuhan tidak mengambil dia dari keadaan itu. Saya yakin Tuhan tahu kondisi rohaninya Stefanus. Ya, Stefanus itu tadi saya bilang di awal, ya, dia sangat kuat dalam pengalaman hayat, dia sangat menikmati Tuhan, dia begitu nampak kemuliaan Allah berulang-ulang, ya. Jadi bagi Stefanus, dianiaya atau tidak dianiaya tidak ada bedanya. Asal dia nampak Allah yang maha mulia, menikmati Allah yang maha mulia, bagi dia cukup. Nah, kita hari ini kan nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Tapi banyak hal yang menarik kita dari kemuliaan Allah. Banyak hal yang merongrong kita untuk tidak menikmati Tuhan. Ya, perlu kita datang kepada Tuhan. Jadi yang kita bacakan tadi ayat 2 dan ayat 55. Ayat 2, Abraham nampak kemuliaan Allah. Ayat 55, Stefanus melihat kemuliaan Allah. Jadi dua hal ini perlu menjadi pengalaman kita. Amin. Berulang-ulang nampak kemuliaan Allah. Amin. Ya, ketika kita nampak kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Allah, kita diresapi oleh Dia, ya, kita makin kuat, ya. Amin. Kita makin mutlak bagi ekonomi perjanjian baru Allah. Amin. Jadi bila saya rasa bebannya, ya, mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan dalam minggu-minggu ini, ya, mutlak bagi ekonomi perjanjian baru Allah. Tidak ada yang mengganggu kita, tetap di jalan ini, ya. Amin. Baik situasi pandemi, baik situasi resesi, ya. Kita ingat bahwa Allah yang maha mulia memiliki daya tarik yang luar biasa, memiliki daya dorong yang luar biasa, tenaga yang besar, gayanya luar biasa, ya. Ini bisa mengalahkan gaya-gaya yang lain. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kami juga perlu nampak Allah yang maha mulia. Ya, Tuhan. Tuhan, buanglah selubung kami, Amin. biar kami juga bisa seperti Stefanus, Ya. bisa seperti Abraham, juga seperti Petrus, ya Tuhan, yang bisa melihat kemuliaan-Mu. Ya, Tuhan. Biarlah Allah yang maha mulia ini menarik kami, mendorong kami Tuhan, Amin. supaya kami bisa mutlak bagi ekonomi-Mu. Amin. Tuhan, dapatkanlah saudari kami di Solo. Amin. Berkatilah gereja di Solo, Tuhan. Ya. Dan kami banyak nampak diri-Mu. Amin. Kami tidak mempedulikan lingkungan sekitar kami, Amin. yang merongrong kami. Ya. Biarlah kami mempedulikan kemuliaan-Mu. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Amin. Oh, Dikau Allah yang mulia. Amin. Oh, telah menampakkan dirimu Amin. pada Abraham dan
dan Stefanus. Amin. Dalam pengalaman mereka ini Ya Tuhan. bisa menjadi pengalaman kami juga. Amin. Sehingga setiap situasi demi situasi, Amin. keadaan apapun tidak menyimpangkan kami Amin. dari ekonomi perjanjian barumu. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. rahmati kami Tuhan. Amin. Hari demi hari kami dipenuhi oleh Roh-Mu, Amin. sehingga kami bisa nampak akan diri-Mu. Amin. Oh Tuhan, pandangan kami terhadap-Mu, Amin. itulah yang mengendalikan setiap kelakuan dan tindakan kami. Amin. Oh, sehingga apapun yang situasi di luar kami Amin. tidak dapat mengendalikan kami. Amin. Hanya Dikaulah Tuhan, Ya Tuhan. yang mampu Ya. mengendalikan segala sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.